Saudara, Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengeluarkan segala kemampuan militernya dalam konflik yang tengah terjadi. Amerika Serikat menyebut tidak akan berhenti sampai tujuan mereka terpenuhi, antara lain memastikan tidak ada senjata yang bisa mengancam. Sementara Iran juga menyampaikan terus memberikan serangan balasan pasca serangan Amerika Serikat Israel ke wilayahnya yang bahkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Untuk membahas hal tersebut, kita bahas sore hari ini bersama dengan pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, dan juga mantan penerbang F-5 serta F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Terima kasih Pak Agung sudah hadir langsung ke studio Kompas TV di Palmerah. Bagaimana kemudian Anda melihat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran saat ini? Eskalasinya berkembang ke arah yang tidak terkendali. Tidak terkendalinya artinya kalau tadinya konflik biasanya adalah kelanjutan daripada politik, diplomasi yang macet, kemudian juga dengan peperangan atau pertempuran, kemudian lanjut lagi diplomasi, tapi kali ini nampaknya diplomasi akan sulit karena jarang sekali orang yang diplomasi kemudian membunuh atau mengasasinasi pimpinan negara yang lain. Nah, itu berarti melewati barrier. Jadi memang niatnya tidak untuk diplomasi, tapi niatnya untuk mengganti rezim ya, atau mengganti pimpinan negara itu. Nah, untuk itu maka sekarang menjadi tidak terkendali dalam artian objektif yang tadinya tercapai untuk saling memberikan pesan berupa senjata itu akhirnya sekarang menjadi semacam pembalasan dendam, meskipun tentu tidak tujuannya dendam karena negara seperti Iran itu rasional, mestinya Amerika harus rasional dan Israel rasional. Namun kali ini kelihatannya memang alasannya untuk tidak rasional karena perjanjian ataupun pertemuan di Jenewa, perundingan di Jenewa itu sudah hampir mencapai kesepakatan, tapi diserang juga, berarti tidak rasional, berarti alasannya alasan lain. Tidak terkait dengan nuklir. Kalau rasional terkait nuklir itu pasti berhenti, tapi berarti ada hal yang lain. Nah, sekarang ini adalah masalah terbesar adalah sekarang adalah perang atrisi, war of attrition. Dalam perang atrisi ini adalah perang siapa yang kuat-kuatan tahan-tahanan. Karena menyerang itu butuh juga modal, butuh juga tenaga, waktu, biaya, dan sumber daya manusia, sama dengan bertahan. Sekarang pertanyaannya, berapa kuat kita menyerang, kekuatan kedua, berapa kuat kita bertahan. Nah, dari sini kita sudah bisa menilai nih mengenai apa yang terjadi sekarang. Kalau Anda sendiri membacanya seperti apa? Nah, sekarang yang mengambil inisiatif menyerang adalah Amerika dan Israel. Mereka menggunakan kapal Indo dan menggunakan jarak jauh dengan jarak 1.500 kilo, 1.000 kilo. Masalahnya adalah jarak. Jarak adalah devil atau setan yang menjadi masalah. Jarak, dia terbang jauh, harus refueling. Nah, berarti untuk setiap penerbangan 10 pesawat yang terbang, itu yang mendukungnya mungkin 5 pesawat tanker. Semua membutuhkan orang, membutuhkan bahan bakar, membutuhkan istirahat, membutuhkan perbaikan pesawat, membutuhkan ini yang kalau pesawat diterbangkan terus-terus maka terjadi masalah logistik. Nah, ini sekarang sudah masuk hari keempat. Apakah bisa Israel atau Amerika mengerahkan penerbangnya terus-menerus tanpa istirahat, tanpa ini? Karena pada suatu saat bila mereka tidak memenuhi standar daripada keselamatan penerbangan, maka akan buat mistik, dan itu terbukti. Pada hari ketiga itu rudal Patriot Kuwait menghantam 3 pesawat Amerika, mengakunya Amerika, mungkin juga Amerika dengan yang lain, tapi menghantam dan jatuh sendiri. Mereka udah bunuh diri sendiri. Itu terjadi kenapa? Karena semua yang bekerja sudah letih, sudah lelah, tidak cukup istirahat, akhirnya timbul kesalahan. Satu sisi. Nah, sekarang yang bertahan, Iran bertahan, Iran sudah dihabisi hampir semua pertahanan udaranya. Namun, apakah dia sanggup menerima itu? Kelihatannya sanggup. Pengalaman menunjukkan saat perang 10 tahun dengan Irak, dia sanggup tuh dihajar Irak yang didukung sama negara Barat Amerika. Saat tahun lalu, dia sanggup menahan cukup banyak yang menjadi korban jiwa ini, tapi dia sanggup. Memang negara itu negara yang kuat, ya, negara yang matang sekali. Nah, sekarang mereka kayaknya sanggup untuk menerima apapun yang dikirim. Selama itu tidak bom nuklir, itu kayaknya tidak ada masalah. Maksudnya mereka sanggup saja. Nah, masalahnya pertanyaannya, berapa kuat Israel dan Amerika bisa terus menyerang? Dan sekarang pertanyaannya, kalau Iran sanggup bertahan,
Sampai 1 bulan lagi masih cukup stok rudalnya 20.000 katanya. Sekarang mungkin baru dipakai 2.000 mungkin. Berapa lama si Israel dan Amerika Serikat sanggup menahan serangan? Karena rudal Patriot itu setahun cuma produksi 700 juta buah. Sekali serangan 100 rudal Iran, rudal Patriot yang ditembakkan itu 2, sudah 200. Nah ini sudah 3 hari, setiap hari 300 rudal semuanya. Sehari 600 rudal Patriot, 600 rudal Patriot, sekarang stok udah habis. Semua negara Teluk itu habis. Israel sudah megap-megap. Bahkan ada informasi bahwa Presiden Trump diam-diam lewat Italia minta kepada Iran untuk ini menghentikanlah kita ceasefire gini. Tapi Iran nggak bisa, karena ceasefire maunya itu seluruh Timur Tengah tidak ada pangkalan Amerika lagi. Sekarang kelihatannya menurut pengalihan saya, menurut ilmu yang saya pelajari, Iran berada di atas. Kelihatannya dia teraniaya, dihajar habis-habisan, tapi sesungguhnya yang akan kesulitan, yang akan KO adalah pihak yang sekarang tidak sanggup menahan serangan Iran. Kita bahas soal serangan udara dari sudut pandang strategi udara. Bagaimana Anda melihat pergerakan 3 negara ini? Bahkan Iron Drone itu juga bisa dihancurkan dengan serangan Iran. Iron Dome. Mereka tidak menghancurkan sistem itu. Sistem itu tidak berfungsi lagi. Kenapa? Ada kehabisan rudal. Amunisinya habis. Karena bayangkan Iran tuh sekali menyerang, dia mengirimkan bisa 100 rudal drone Shahid yang murah, harganya cuman mungkin nggak sampai 100 juta satu, dikirim 40, kemudian nanti disusul dengan rudal. Seluruh radar daripada Iron Dome, radar daripada David Sling, itu akan langsung menangkap. Kalau Iron itu rudal balistik ya, dia langsung menangkap, langsung dia, dan pada saat itu juga rudal hypersonicnya, Fatah atau yang lainnya itu masuk, dan itu membuat satu rit itu seperti jenuh atau sudah nggak bisa mengelola itu. Ditambah lagi ternyata dianalisa dari para pengamat internasional bahwa Iran sangat jago menggunakan spoofing, menggunakan cyber. Dan ingat, pada hari pertama atau hari kedua itu pusat intelijen cybernya Israel di Gilead itu dihajar dan itu hancur. Akibatnya sekarang pertahanan cybernya pasti berarti seadanya, tidak mantap seperti dulu. Dan saya dengar juga kemarin bahkan kantornya PM Netanyahu juga dihajar, dan kantor daripada KEOC atau Combined Air Operation Center-nya Israel itu dihajar, dan katanya kemungkinan Panglima Udara atau Komandan Pertahanan Udaranya Israel juga gugur. Meskipun belum bisa dikonfirmasi ya. Ya karena mereka blackout media. Tetapi dari open source intelligence, bisa dari internet yang lain, yang dari sosial media, itu sudah bisa dianu. Banyak yang di Israel itu terjadi, kita itu ada kebakaran, tapi kok beritanya cuma menghantam ini dan itu ya. Memang banyak sekali itu. Dan banyak juga yang terjadi kebakaran ataupun itu karena rudal-rudal dari Aero atau rudal-rudal dari David Sling-nya milik dari Israel sendiri jatuh dan menimpa penduduknya sendiri. Itu masalah besar itu di Israel sekarang. Kalau dari sisi geografi dan demografi, Iran di posisi yang diuntungkan atau tidak yang Anda baca? Iran adalah benteng alam sejak 3.000 tahun yang lalu. Meskipun Barat tuh kadang-kadang membuat Iran tuh kelihatan, ini dalam film 300 tuh kan, ada orang yang bertahan tuh orang-orang Athena atau apa menghadapi Iran itu bangsa Persia yang akhirnya menggulung mereka habis, dikesankan negara yang jahat segala macam. Memang negara yang nggak terkalahkan dari 3.000 tahun yang lalu. Itu secara geografi Iran itu adalah benteng alam yang ini. Mereka bisa solid, tidak terpecah-pecah sampai sekarang. Ya kenapa? Karena mereka bangsa Persia itu satu suku, satu bangsa, dan mereka sudah memiliki budaya yang sangat kuat. Dan mungkin ada satu yang perlu kita tanya, beda loh ingin ganti rezim dan ganti pemerintah. Itu nanti kita bisa. Kalau kita bicara soal sebagai negara yang disebut negara adidaya, apakah Anda melihat memang kekuatan militer dari Amerika Serikat ini mendominasi dalam konflik ini, atau seperti apa kekuatan militer dalam konflik yang terjadi di Iran? Amerika itu masih berperang seperti halnya berperang model Napoleon itu zaman perang Vietnam. Setelah perang Vietnam melihat bahwa ternyata korbannya puluhan ribu juga tentara Amerika, yang ribuan juga yang tewas. Akhirnya mereka membuat konsep perang yang berbeda, semuanya United Command.
Nah, masalahnya United Front Command ini membutuhkan sistem koordinasi yang cepat, yang bagus, network centric-nya. Kemudian mereka mengembangkan ada marine power, ada maritime power, ada air power. Dan air power itu dibuat presisi, kemudian tidak membom sembarangan, tepat pada target dengan tujuan mendapatkan effect based operation atau operasi berbasis dampak. Nah, tujuannya kalau dia sekali bom, ngirim 5 bom, selesai, terbunuh assassinate pemimpinnya, langsung itu tercapai tujuannya. Tapi tidak seperti itu, karena tanpa boot on the ground, tanpa sepatu di darat atau pasukan darat, tidak akan ada perubahan di negara apapun. Pengalaman dari zaman Perang Dunia Pertama, Kedua, sampai sekarang tidak pernah ada pemboman udara menghasilkan orang menyerah. Menyerah itu karena secara fakta dia diduduki atau didatangi oleh pasukan darat. Nah, sekarang air power, makin lama air power ini saking presisnya makin mahal. Negara kapitalis seperti Amerika tuh membuat ini karena membuatnya jadi makin mahal dan sangat mahal. Contohnya Rusia bisa membuat drone atau rudal dengan harga mungkin $1 juta dibandingkan dengan buatan Amerika itu 8 kali lipat. Lebih ekstrim lagi Iran membuat drone seharga $50.000. Di sana yang dihadapinya penangkis harga $5 juta. Itu yang sangat ekstrim. Bayangkan mengirimkan 100 drone seharga $50.000 satu dihadang dengan 200 drone yang masing-masing harganya $4 juta. Itu economic of war-nya tuh udah ini. Oke, nggak apa-apa. Selama orang itu mudah menyerah. Masalahnya Iran tidak mudah menyerah. Dan mereka punya stok katanya 20.000 rudal yang setiap hari habis 500. Jadi hitung aja. Itu sebulan mungkin 40 hari baru habis itu. Itu yang akan jadi masalah bagi pihak Amerika dan pihak Israel. Karena pada saat sekarang sudah habis, sekarang lihat yang dihajar kedutaan besar Amerika, itu juga dihajar. Kemudian markas Mossad di Bahrain. Kemudian hampir seluruh tempat sudah. Jadi sekarang udah selektif. Kalau hanya menyerang kediaman Perdana Menteri atau mungkin markas besar, tapi yang lain-lain sudah Aero, David Sling sudah tidak dikerahkan untuk yang lain. Kenapa? Kehabisan amunisi. Dan kemudian yang uniknya pada hari ini pagi tadi waktu kita atau malam waktu sana, negara-negara Teluk itu kan beli semua persenjataan dari Amerika. Itu mengajukan pergantian replacement daripada amunisinya, menolak Amerika. Pertama kali dalam ini menolak, itu uang, tapi mereka nggak punya karena stoknya tuh habis untuk Israel dan sebelumnya ya maaf untuk Ukraina itu. Oke, ini diskusinya masih akan kita lanjut. Pak Agung, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.